Ya, pertama, garis singgung itu apa sih? Garis singgung itu adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Jadi dia nyinggung doang, nempel doang, gitu ya. Jadi nggak sampai lebih dari satu titik. Nah, kalau digambarkan seperti ini nih. Ya, jadi garis singgung ini yang warnanya merah. Ya, yang warnanya merah. Jadi titiknya ini, nah di sini itu dia si garis merah ini, si garis PA sama PB ini, dia cuma nempel lingkaran di satu titik doang. Jadi memotongnya cuma di satu titik. Nah, ini definisi dari garis singgung. Nah, ya, jadi garis AP dan PB itu yang termasuk garis singgung. Nah, sifat-sifatnya apa aja? Yang pertama, dia jelas memotongnya hanya di satu titik. Ya, dia hanya memotong di satu titik. Nah, titik ini, garis ini ya garis ini, dia tegak lurus sama jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Jadi kalau garis PA ini, garis singgung PA, dia akan tegak lurus dengan jari yang melalui si titik A ini. Jadi A ini adalah titik singgungnya. Nah, jadi OA itu kan jari-jari, PA itu garis singgung. Nah, dia tegak lurus. Nah, tegak lurus di sini. Jadi Miss gambarkan di sini ada lambang garis tegak lurus ya. Lalu sifat yang ketiga, setiap titik, nah di lingkaran ini kan kumpulan titik-titik nih. Di setiap titik ini cuman bisa satu garis singgung aja. Jadi kalau A ini di titik A ini sudah Miss bikin garis singgung PA, nggak bisa lagi bikin garis singgung lain dari titik A ini. Tapi bisa dari titik yang lain, gitu ya. Jadi sifat-sifatnya itu. Yang pertama, dia hanya memotong di satu titik, lalu dia tegak lurus dengan jari-jarinya yang melalui titik singgung itu ya. Dan terakhir, di setiap titik pada lingkaran ini cuman bisa dibuat satu doang ya, cuman hanya satu aja garis singgung, gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara menghitung panjang garis singgung lingkaran? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa PA sama PB ini tadi garis singgung ya. Nah, AP sama PB-nya ini adalah garis singgung. Lalu dia tegak lurus ya, jadi si AP ini tegak lurus sama AO, terus BP-nya tegak lurus sama BO. A sama B-nya ini titik singgung. Nah, kalau kita lihat ini ada siku-siku nih, ada siku-siku ini berarti bisa berlaku teorema Pythagoras ya. Jadi masih bisa kepake nih kemarin yang materi kita Pythagoras kemarin ya di semester 1. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau kita lihat dari segitiga APO dulu nih, berarti kan AP kuadrat ditambah AO kuadrat, si R-nya ini adalah OP kuadrat. Ya, jadi kita lihat dari segitiga ini dulu. Sisi miringnya kan berarti sisi yang ada di hadapan sudut siku-sikunya. Nah, berarti si OP-nya ini kan sisi miring. Sehingga untuk mencari AP adalah akar dari OP kuadrat dikurang R kuadrat. Oke. Nah, demikian juga pada segitiga BOP. Segitiga BOP ini maka berlakulah Pythagoras di mana BP kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan sisi miringnya yaitu OP kuadrat. Sehingga garis singgung itu, panjang garis singgung adalah akar dari jarak si titik pusat dengan P-nya ini. Jadi OP kuadrat dikurangi jari-jari kuadrat. Gitu ya. Gampang. Kita coba latihan soalnya. Nah, contoh nih. AOBP itu adalah layang-layang. Nih, layang-layang ya. Tapi terbentuk dari garis singgungnya. Jadi AP itu garis singgung, BP juga garis singgung. Pusatnya O, jari-jarinya 8. Jarak titik O ke titik P adalah 17. Tentukan panjang garis BP dan luas OBP. Nah, kita hitung dulu ya. Pertama, panjang garis BP. Kalau berdasarkan hitungan tadi, BP itu adalah, kan siku-sikunya di sini Miss gambarkan nih. Nah, biar ingat. Ini siku-sikunya di sini ya. Ini siku-siku. Ini juga siku-siku. BP itu berarti akar dari
OP kuadrat dikurangi R kuadrat. OP-nya berapa? OP-nya itu adalah jaraknya tadi mana? Jaraknya 17. Berarti 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Berarti akar dari 289 dikurangi 64. Akar dari 225 sama dengan 15. Ini BP. Nah, pakai rumus boleh, pakai triple juga boleh kalau ingat ya. Triple Pythagoras kan kita udah belajar. Ada 8, 17. Ingat triplenya adalah 15. Nah, jadi kalau mau pakai triple juga nggak dilarang ya, boleh-boleh aja. Oke, BP-nya kita dapat 15 cm. Ditanya luas OBP. Luas OBP, nah, Miss gambarkan biar kelihatan jelas nih. Ini adalah B-nya, ini P-nya, ini O-nya. BP-nya udah dapat 15. OB-nya itu kan jari-jari 8. OP-nya itu adalah 17. Nah, maka luasnya, luas segitiga kan tinggal alas kali tinggi bagi 2. Karena ini udah segitiga siku-siku, enak. Berarti 15 dikali 8 per 2. Nah, coret-coret 4. Maka luas OBP itu adalah 15 kali 4, 60 cm persegi. Oke, dapat ya. Jadi panjang BP-nya 15 cm, luas OBP-nya 60 cm persegi. Oke, kita coba satu soal lagi. Nah, menentukan, ini masih lanjutan yang tadi ya, masih lanjutan yang tadi. Tapi yang ditanya itu adalah luas layang-layangnya. Nah, luas layang-layangnya dan panjang tali busur AB. Karena soalnya sama, Miss tuliskan tadi ya hasil kita tadi BP-nya 15, luas OBP-nya 60. Nah, luas layang-layangnya, luas layang-layang AOBP itu kan berarti 2 kalinya OBP. Ya, jadi 2 kali luas OBP. Kok bisa dikali 2? Karena kan layang-layang itu terbentuk dari 2 segitiganya nih, segitiga OBP dan segitiga OAP. Nah, kan sama segitiganya. Maka tinggal kita kali aja 2 dikali 60. Maka 120 cm persegi. Luas AOBP-nya. Sekarang ditanya panjang tali busur AB. Nah, karena kita punya luas layang-layang, ingat nggak rumus luas layang-layang? Rumus luas layang-layang itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, diagonal satunya itu berarti kan kita anggap aja OP. Ya, OP sama dikali diagonal 2-nya kan berarti tali busur si AB. AB yang ditanya nih. Per 2 sama dengan luas layang-layang kita udah punya 120. Nah, OP-nya itu kan 17, berarti 17 AB sama dengan 120 dikali 2. Maka AB-nya adalah 240 dibagi 17. Nah, 240 bagi 17 adalah sekitar 14, nggak bulat nih ya, 14,12 lah kurang lebih. Gitu ya. Jadi